Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari sama-sama pagi ini kita belajar dari satu tokoh Alkitab ya, yang tentunya sudah tidak asing buat kita. Tapi tokoh ini kalau dalam kehidupan sekarang mungkin akan menjadi tokoh yang kita belajar banyak harusnya dari Bapak ini gitu ya. Dimana dalam kehidupan pekerjaan ataupun kehidupan berkeluarga, kita pun harusnya belajar dari Bapak ini. Siapa tokoh ini? Nggak lain nggak bukan adalah Yusuf. Ya, kalau saya nanti ya masuk surga dan mau diizinkan Tuhan ketemu sama tokoh Alkitab siapa? Salah satu tokoh Alkitab yang pengen saya interview secara langsung mungkin adalah Bapak Yusuf ini. Ya, bukan Bapak Yusuf yang ada ya, tapi adalah Pak Yusuf yang ada di Alkitab ini, gitu ya. Kenapa? Kita hari ini akan belajar love dan integrity. Ya, judul sermon hari ini adalah The Power of Love and Integrity. Wah, enggak jarang dan kadang anak-anak Tuhan gitu ya, ataupun kalau kita mau hire karyawan, hire pekerja, selalu kita akan berkoar-koar tentang integritas. Sebetulnya gimana sih integritas itu gitu ya? Dan apakah kita sudah melakukan betul-betul integritas itu dalam kehidupan kita bekerja atau bukan? Ya. Dunia seringkali mengartikan kasih ini sebagai perasaan yang hangat, Bapak Ibu ya. Artinya kalau orang ini mengasihi, pasti hangat pembawaannya, pasti kita ini akan adem, ayem gitu ya. Tapi ternyata dari Yusuf ini kita belajar, kasih itu adalah daya tahan di tengah penderitaan. Aneh ya Bapak Ibu, udah menderita tapi punya kasih. Udah menderita tapi dituntut imun rohaninya ini tetap ada. Ya, sama mungkin dengan beberapa tahun lalu masih kasus corona marak-maraknya gitu ya. Selain kita berdoa, ngencengin iman, tapi juga kita butuh imun ya. Nah, ternyata di dalam kehidupan kita secara rohani, kita pun perlu daya tahan atau kita pun perlu imun. Dari mana imun dan daya tahan? Nggak lain dan nggak bukan adalah kita harus mau merenungkan firman Tuhan pagi, siang, sore, malam. Gitu ya. Nah, bicara soal kasih, kenapa sih Allah ini sangat concern pada kasih gitu ya? Kenapa kok setiap kali eh, anak-anak Tuhan gitu ya, anak-anak Tuhan itu dituntut untuk kasih, 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 kasih. Bahkan kalau misalnya mau dibilang, apa sih yang membedakan agama di dunia ini ya, masing-masing agama, apa yang paling menonjol dari pengikut Kristus atau dari orang-orang Kristen adalah kasih. Kenapa? Karena Allah ini adalah kasih. Di 1 Yohanes 4 ayat 8 dituliskan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, kalau kita bicara sebagai orang Kristen, kalau kita KTP-nya Kristen, ngaku-ngaku orang Kristen, harusnya kita juga adalah pengikut Kristus. Harusnya kita juga adalah memiliki kasih, ya. Tanpa kasih, semua etos kerja, semua keberhasilan kita itu hanya gong yang berkumandang. Kok bisa dibilang gitu? Ya iya, karena di 1 Korintus 13 ayat 1 dituliskan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, terus di bawahnya juga dituliskan sekalipun aku mempunyai karunia bla 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 bla. Intinya dari perikop 1 Korintus 13 juga berbicara soal kasih. Ya, kasih ini adalah bahan bakar. Kasih ini adalah sungguh-sungguh fondasi untuk kita ini bisa hidup sebagai pengikut Kristus. Bagi Allah, kasih adalah satu-satunya hukum yang merangkum seluruh perintahnya. Ya, kalau kita tahu hafal gitu ya 10 perintah Allah, jangan, 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 jangan. Kalau kita cermati baik-baik dari 10 perintah Allah itu, yang mendasari semuanya adalah kasih, Bapak Ibu. Ya, dalam masa sulit yang mungkin sedang kita hadapi gitu ya, ataupun musim yang nggak menentu ya, beberapa kali banyak info
emas naik, IHSG turun, ataupun PHK di mana-mana dan lain sebagainya gitu ya. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi justru di dalam musim-musim yang seperti ini, di saat dunia tidak menentu, di saat dunia seakan-akan kehilangan kasih ya Bapak Ibu, justru harusnya kualitas kasih kita, kualitas iman kita ini yang sedang diuji. Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan, ataukah kita ini ikut-ikutan menjadi pahit? Ya, banyak orang yang saya jumpai ketika hal-hal yang tidak menentu hadir dalam hidupnya, entah itu kehilangan orang yang dikasihi, entah itu tiba-tiba apa yang dia bangun secara lama ya, berpuluh-puluh tahun itu habis lenyap dalam seketika gitu ya. Entah itu kerugian, entah itu apapun bencana atau apapun, banyak orang menjadi panik. Banyak orang kehilangan kasih, banyak orang mudah emosi, banyak orang mudah sekali berkata-kata. Dan hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya Bapak Ibu, di firman Tuhan jelas tertulis, hendaklah setiap masing-masing orang lambat untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar gitu ya. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jangan dibolak-balik Bapak Ibu ya. Kalau mungkin yang dengan banyaknya tuntutan, dengan banyaknya hal yang tidak menentu, orang malah nggak mau mendengar. Ah, apa sih kamu wes gak usah ngomong apapun ya. Kamu nggak ngerti aku. Nah, itu udah mulai muncul. Kamu nggak ngerti apa yang tak rasa. No, mau masukkan sebanyak apapun, tapi kalau kita sudah menutup telinga, ya itu repot. Kita tidak mau memberikan diri untuk mendengarkan ajaran, ya. Kita tidak mau mendengarkan nasihat. Padahal di Amsal sendiri ditulis bahwa nasihat itu berguna, ya. Kita juga perlu memfilter, tapi nasihat itu juga akan membangun kehidupan kita, gitu ya. Jangan dibalik dengan kita em, lambat untuk mendengar, tapi cepat berkata-kata. Itu yang akan menimbulkan banyak pertengkaran. Itu yang akan menimbulkan kasih yang mula-mulanya hangat menjadi padam, gitu ya. Banyak Bapak Ibu hubungan yang diawali dengan yang manis-manis, gitu ya. Tapi karena salah berucap, salah bertindak, salah berespon, akhirnya hubungannya menjadi suam-suam kuku. Akhirnya hubungannya menjadi dingin. Nah, butuh dihangatkan lagi. Bagaimana caranya? Dengan kita menjaga kasih, dengan kita menjaga api yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, kalau bicara soal kasih, tentu yang tadi saya jelaskan ya, kalau kita menyembah Allah itu adalah kasih, kita pasti tidak segan-segan untuk mengasihi orang, ya. Tapi yang membedakan lagi adalah kita mengasihi seluruh orang. Ya, terutama memang mengasihi saudara seiman. Setelah itu kita harus mengasihi sesama, apalagi mengasihi musuh, Bapak Ibu. Saya tahu tidak mudah ya rasanya untuk kita mengasihi orang yang mungkin merugikan kita. Tidak mudah untuk kita mengasihi orang yang mungkin mengecewakan kita. Ya, udah berkali-kali disupport, udah berkali-kali kita berkorban mungkin untuknya. Tapi kok dia tidak berubah, tapi kok dia tetap seperti itu, dia nggak lain dan nggak bukan yang kita butuh cuman satu kekuatan dari Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, Bapak Ibu, kita pasti akan kecewa, kita pasti akan capek. Ya, saya pernah mengalami, saya pernah merasakan itu, dan puji Tuhan beberapa hari dari hari Sabtu sampai hari Minggu kemarin gitu ya. Berkali-kali Tuhan mengingatkan saya tentang kasih. Makanya hari ini saya sharing juga tentang kasih. Ketika saya berdoa menyiapkan Tuhan mau bicara apa, Tuhan taruh di hati saya tentang kasih. Ya, Eh, kadang yang melukai kita ini bukan orang jauh, Bapak Ibu. Kalau orang jauh mungkin kita akan dengan gampang ya melupakan, nggak ketemu tiap hari gitu ya. Tapi banyak yang melukai itu adalah orang-orang terdekat. Kenapa? Betul yang ditulis firman Tuhan bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Ketika ada gesekan, itu bukan dari dua barang yang jauh, tapi gesekan itu terjadi ketika barang-barang semakin mendekat. Sama dengan hubungan, bukan dengan orang yang jauh yang bergesekan, tapi semakin dekat kita akan semakin bergesek. Tetapi bagaimanakah ketika kita mengikapi atau ketika kita harus berespon, tetaplah berespon yang baik, tetaplah berespon yang
memang Tuhan inginkan. Bukankah juga di firman Tuhan dituliskan bahwa sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu, lakukanlah itu. Ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang, kejarlah kasih. Tuhan sangat memperingatkan kita tentang bagaimana kita hidup ini memiliki kasih dan hidup di dalam kasih. Gitu ya Bapak Ibu. Em, saya disakiti oleh orang terdekat gitu ya. Dan ketika saya ini berusaha ya jujur di hadapan Tuhan dengan berdoa dan lain sebagainya, tapi kadang ya kita ini seperti seakan-akan mengeluh ya, berkeluh kesah sama Tuhan ya. Apakah boleh? Sangat boleh. Kalau mau berkeluh kesah, yang paling benar alamatnya adalah Tuhan, bukan orang lain ya Bapak Ibu ya. Ketika saya ngomong sama Tuhan, Tuhan sakit loh, Ayu diginiin ini sakit, Mbak Ayu nggak seneng, Mbak Ayu kecewa, kenapa sih orang ini kok selalu merugikan? Nggak kurang-kurang loh, saya berusaha menghitung apa yang sudah saya lakukan. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu adil, Tuhan cuma mengingatkan dengan lembut. Orang yang menyakiti saya itu pun adalah anak kesayangan Tuhan, ya. Dan kalau saya pakai kekuatan saya untuk saya membalas, apa bedanya saya sama orang di dunia? Ya, kalau saya pakai kekuatan saya, ya capek. Jatuhnya pasti capek. Tapi yang bisa saya lakukan, yaitu benar-benar kayak ada lagu Gandol Gusti ya Bapak Ibu. Gandol, saya download tiap pagi kekuatan dari Tuhan untuk ketika ketemu sama orang itu, yang keluar bukan lagi umpatan, yang keluar bukan lagi marah, tapi yang keluar bisa kata-kata berkat. Atau meskipun mungkin saya tidak berucap kata-kata berkat itu, tapi setidaknya saya tidak mangkel. Tidaknya saya tidak pengen jejak ya atau saya pengen mukul orang itu gitu ya. Mungkin saking ekstrimnya mungkin saya kasih ilustrasi seperti itu. Tapi ketika saya melihat orang itu, saya bisa tersenyum ya. Senyum itu adalah juga bentuk kasih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau marah gitu ya, coba deh coba tahan dan coba senyum dikit gitu ya. Kalau saya mau marah sekarang saya berusaha nahan Bapak Ibu. Kalau nggak ada cermin gitu ya kan selalu kita pegang handphone gitu ya. Saya lihat kamera depan gitu. Saya coba ambil napas terus saya coba ngaca-ngaca sendiri. Senyum ya, senyum gitu. Jangan marah gitu ya. Karena kalau udah marah mukanya udah berubah kan kita Bapak Ibu. Nah, artinya, jadilah pengikut Kristus yang tidak hanya identitas, ya, yang tidak hanya secara identitas KTP tertulis kita ini pengikut Kristus, tapi tingkah laku kita tidak mencerminkan pengikut Kristus, ya. Apakah kita nggak boleh marah? Boleh. Tapi yang salah adalah kalau kita dikuasai amarah, gitu ya. Itu yang pertama kita bicara soal kasih. Kasih sebagai landasan atau sebagai bahan bakar utama untuk kita bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan daya tahan di tengah penderitaan dan juga alasan untuk kita terus mengasihi orang lain gitu ya. Lalu bagaimana dengan integritas di masa-masa sekarang? Ya, mungkin di usia produktif ya yang masih aktif bekerja, kita tergoda untuk menghalalkan segala cara untuk promosi. Ya, kita merasa kalau doa ya udah doa, tapi kayaknya Tuhan perlu dibantu deh. Ya, banyak dari kita yang menganggap seperti itu. Tapi kayaknya kalau aku nunggu Tuhan jawaban Tuhan lama banget nih, gitu. Kalau aku tanya Tuhan lama banget nih, gitu. Kalau aku tanya Tuhan lewat hamba Tuhan, aduh, masih hari apa ya nanti ketemu hamba Tuhan terus didoain. Iya, nek jawabannya sudah cepat satset. Aku kan butuh satset. Nah, ketika kita sudah berusaha compare waktu, lagi-lagi bicaranya sudah bukan kairosnya Tuhan, tapi lagi-lagi kita pingin yang cepat-cepat instan. Kronos kita pingin yang cepat-cepat harus ada jawaban. Kita pingin yang cepat-cepat kalau bisa sekarang. Karena kebiasaan hidup instan, Bapak Ibu, mie instan, kopi instan, kita berusaha skip proses. Kita berusaha nggak suka sama yang namanya proses. Padahal kalau bikin kopi yang bagus, kopi yang enak itu ya, banyak orang itu yang harus di grinder dan lain sebagainya. Tapi dengan kopi-kopi instan sekarang sudah banyak juga yang merasa sudah enak dan kita sudah merasa yaitu sudah terbiasa dengan yang instan, akhirnya men-skip ya. Lalu itu tadi tantangan ya, tantangan kalau misalnya kita merasa tangan Tuhan terlalu lambat untuk bertindak. Lalu tantangannya apa lagi? Mungkin kalau yang
kita-kita ini yang ada di usia-usia lanjut gitu ya. Seringkali kita ada di luka masa lalu yang masih menghambat kita untuk mencintai hari ini. Ya, padahal firman Tuhan sangat jelas bilang di Yesaya 43 ayat 18, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Ya, nggak enak Bapak Ibu untuk tinggal di masa lalu. Ya, entah itu kepahitan, ya saya pernah sampaikan juga, entah itu kepahitan atau entah itu kesuksesan. Jangan hidup di bayang-bayang, ya. Jangan pernah hidup di bayang-bayang karena kita nggak bisa maju. Apa yang bisa kita buat kalau misalnya kita ini hidup di bayang-bayang? Kita nggak akan bisa bergerak terus ke depan, gitu ya. Nah, kalau yang tadi tentang tantangan di dunia kerja, gitu ya, tergoda untuk menghalalkan segala cara untuk promosi. Lalu yang kedua di beban masa lalu, ya. Lalu kita harus mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Kita harus mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Tetapi kita tidak boleh hidup di masa lalu. Kita terus percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik untuk kita di masa depan, gitu ya. Nah, di Mazmur 63 ayat 4 dituliskan bahwa sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Yusuf ini bisa bertahan karena ia menganggap kasih setia Tuhan ini lebih berharga daripada status sosialnya. Nah, kalau bicara tentang kasih setia Tuhan, Bapak Ibu, tentu kita tidak akan mengkompromikan banyak hal, gitu ya. Kalau kita bicara bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari cukup, ya, tentu kita tidak akan kompromi dengan hal-hal yang akan membawa kita jauh dari kasih karunia Tuhan itu, gitu ya. Kita melihat bahwa kasih karunia kita sering digembar-gemborkan atau kita sering juga eh, ada lirik-lirik lagu gitu ya, kasih setia Tuhan lebih dari cukup. Apa sih sebetulnya makna dari kasih setia Tuhan lebih dari cukup gitu ya? Kalau orang yang bicara kasih setia Tuhan lebih dari cukup, artinya kita tidak akan memusingkan status sosial. Yusuf tidak pusing sama status sosial yang sedang dia hadapi. Ketika dia mau dibawa dimanapun, dia percaya bahwa identitasnya adalah benar, dia menjalankan dengan benar apa yang Tuhan perintahkan, jadi dan dia terus menganggap bahwa Tuhan itu baik gitu ya. Nah, di Kejadian 39 ayat 2 sampai 6 saya akan bacakan ketika Yusuf ini bekerja di rumah Potifar ya. Bagaimana sih etos kerjanya dia ya. Saya akan bacakan di Kejadian 39 ayat 2 sampai 6. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Wow. Etos kerjanya ini excellence Bapak Ibu. Excellence-nya ini tentu nggak yang kaleng-kaleng ya Bapak Ibu ya. Jadi orang kepercayaan gitu ya. Excellence-nya yang diberikan oleh Yusuf ini dibawa sebagai worship atau dibawa sebagai penyembahannya untuk Tuhan gitu ya. Yusuf ini ternyata sudah menjadi garam di rumah Potifar. Ia larut dalam tugasnya hingga memberikan rasa, ya, larut dan memberikan rasa yang berhasil bagi tuannya. Itu adalah garam sesungguhnya. Kalau kita ngaku kita ini terang dan garam, harusnya kita juga bisa larut, ya, larut dalam tugas-tugas kita, terus memberikan rasa keberhasilan bagi orang yang meng-hire kita atau keberhasilan bagi usaha yang sedang kita lakukan. Ya, Yusuf tidak bekerja untuk menyenangkan Potifar, Bapak Ibu, tetapi dia bekerja untuk memuliakan Bapa. Etos kerja Yusuf, integritas tanpa penonton. Ada atau tidak ada tuannya, ia tetap melakukan yang baik.
Ya, bukankah di Kolose 3 ayat 23 juga dituliskan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu ya. Nah, kalau yang tadi kita belajar tentang etos kerja, apalagi yang mau kita pelajari dari Yusuf? Sikap hatinya Bapak Ibu, ya, sikap hatinya ini menolak kompromi moral. Ya, di ayat 9 di bawah lagi, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, dia menyoroti bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah, bukan terhadap Potifar loh Bapak Ibu. Dia nggak ngomong ketika digoda oleh istrinya Potifar, dia nggak ngomong, aku nggak mau mengecewakan hati Tuhan, aku tidak mau mengecewakan hati suamimu. Tetapi Yusuf lebih dari itu, Yusuf bilang, aku nggak mungkin mau mengecewakan dan berbuat dosa kepada Allah. Oh, sudah, standarnya sudah tinggi. Standarnya bukan lagi karena manusia yang dia takut kecewakan, tapi standarnya adalah dia takut mengecewakan Tuhan. Nah, apakah kita sudah memiliki sikap hati menolak kompromi seperti yang Yusuf lakukan? Itu ya. Di Mazmur juga dituliskan bahwa Mazmur 119 dituliskan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita mau berbuat dosa Bapak Ibu, takutlah akan Allah, bukan takut ketahuan majikan, bukan takut ketahuan bos, bukan takut ketahuan manajer, bukan takut ketahuan partner kerja kita dan lain sebagainya. Tapi takutlah ya karena kita sudah mencurangi Tuhan. Takutlah bahwa kasih Tuhan yang sudah berlimpah-limpah itu seakan-akan kita ini duakan ya. Orang yang kalau mendua hati kan pasti nggak enak ya Bapak Ibu hidupnya. Ibaratnya kayak selingkuh ya. Selingkuh itu dilakukan oleh orang-orang yang nggak setia. Selingkuh itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga integritas. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Ya karena dia menganggap istrinya nggak tahu, dia menganggap pasangannya nggak akan tahu, orang lain nggak akan tahu, gitu ya. Tapi dia lupa ada pribadi yang terus melihat apapun yang sedang dia lakukan, gitu ya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang caranya dia bekerja, etos kerjanya, kita belajar juga dengan sikap hatinya, kita belajar untuk kesetiaan Yusuf juga, ya. Dia setia menunggu waktu Tuhan. Kita bicara terus ke belakang, kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 39 ke belakang gitu ya. Yusuf ini harus turun ke penjara untuk belajar manajemen. Kalau kita pelajari gitu ya. Dan juga dia belajar tentang karakter. Ya, dia belajar tentang rendah hati itu seperti apa. Dia belajar sekalipun orang yang berjanji mau membantu dia, melupakannya. Tapi dia tetap percaya bahwa ada saatnya pasti Tuhan akan menggenapi janjinya. Ya, dia sudah menerima janji puluhan tahun yang lalu. Dia sudah menerima banyak hal yang gak enak dalam hidupnya. Bukan salah dia loh Bapak Ibu. Dia cuma bicara. Dia cuma mengutarakan janji mimpi yang Tuhan berikan kepadanya, kepada saudara-saudara, kepada orang terdekat, kepada family yang dia rasa paling safe ya untuk dia bicara. Tetapi ternyata tidak semua orang menyukai, tidak semua saudaranya menyukai apa yang akan dilakukan Tuhan padanya. Tetapi kalau kita baca terus ya Yusuf selalu menguatkan hatinya dan bilang apa? Memang kamu semua mereka-rekakan yang buruk, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Adakah kita Bapak Ibu ketika kita dicurangi, ketika kita disalahi, ketika kita dianggap ya dia tidak mengerti sama orang keadaan kita, atau ketika kita terus-terusan menjadi bulan-bulanan orang gitu ya, artinya kok selalu kita yang dipojokkan, kok selalu kita yang diginikan gitu ya, kok kayaknya jalanku selalu dibuntu sih sama orang ini. Adakah kita terus menguatkan iman seperti Yusuf, menguatkan iman dan setia menunggu janji Tuhan? Ya, saya pun saat ini masih menunggu jawaban-jawaban dari doa saya. Tetapi ketika ada hal-hal yang nggak enak, ketika iblis berusaha mencuri damai sejahtera, ketika iblis berusaha masuk dalam pikiran saya tolak Bapak Ibu, saya berusaha menolak, saya berusaha lagi perang pakai firman.
Karena memang betul, kalau kita ini nggak setiap hari kita charge dengan kebenaran firman Tuhan, kita nggak minta tuntunan Tuhan tiap hari, hati-hatilah dengan apa yang kita pikirkan, hati-hatilah dengan apa yang kita lihat di depan. Mungkin saat ini yang kita lihat belum sesuai dengan apa yang kita doakan. Tapi masihkah kita tetap punya iman dan percaya bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang juga akan menggenapi, gitu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan gitu ya, Yusuf merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, agar apa? Agar Yusuf sendiri akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Nggak ada yang bisa kita lakukan selain hidup kita ini rendah hati ya Bapak Ibu ya, dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita rendah hati dan juga kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hanya boleh kita merendahkan diri itu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita tanya terus ke Tuhan, Tuhan, aku ini tidak ngerti, aku cupu, ya. Ada ya di firman Tuhan juga ditulis, aku cupu, aku dungu di hadapanmu, tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan tuntun, harus kemana, harus ngapain. Bahkan kalau mau deal-deal apapun, Bapak Ibu, bawa Tuhan, karena Tuhan itu adalah pribadi yang suka dilibatkan, ya. Mau deal apapun, tanya Tuhan, nominal atau apapun. Jangan bilang kalau nggak bisa Bapak Ibu. Pasti bisa, pasti Tuhan juga akan jawab. Tuhan akan berikan hikmat ya. Berapa, Tuhan akan berikan hikmat siapa ya yang harus kita temui, kemana kita harus melangkah, kemana kita akan pergi. Tuhan semua yang akan atur. Gitu ya. Jadi untuk masa-masa yang sekarang, Bapak Ibu, ya, entah saat ini kita sedang merasa di posisi seperti Yusuf, ya. Kalau Yusuf ini pernah berada di posisi seperti seakan-akan dia menjadi budak atau tahanan, gitu ya. Mungkin kita tetap bekerja, tapi pekerjaan kita tidak nyaman, ya. Kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, lingkungannya udah toksik, ya. Saya berkali-kali sharing-sharing gitu ya dengan salah satu HRD di tempat saya. Dia selalu bilang, aduh Mbak, toksik. Orang itu toksik, orang itu sulit, orang itu gini gitu, gini gitu. Bahkan nggak jarang dia tunjukkan bukti-bukti untuk cerita ke saya gitu. Ini baca nih dia bisa menjelek-jelekkan dirinya sendiri, dia bisa gini gitu, gini gitu, gini gitu. Saya cuma ngomong karena kebetulan dia juga anak Tuhan gitu ya HRD ini. Dan dia juga pelayanan di salah satu gereja besar gitu ya. Saya cuma ngomong, ya wes toh Pak, ya ini memang waktunya kita untuk jadi garam dan terang dunia. Kalau kita sama-sama ikut-ikutan toksik, ya apa bedanya kita sama mereka? Gitu ya. Dia cuma ketawa bilang, aduh, wah repot kalau ngomong dikit-dikit dibalik ke firman. Loh ya memang, kalau nggak gandolan firman mau gandolan apa Bapak Ibu? Kita kalau lihat lingkungan kerja yang sangat-sangat-sangat toksik, dan kita masih ada di sana, artinya Tuhan percaya loh sama Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu ini beda sama mereka. Ya, tetap bekerja dengan standar yang terbaik. Ya, nggak perlu kejar buah. Nah, saya juga belajar, tidak perlu kita ini mengejar buah. Ya, yang perlu kita kejar ini gimana sih? Aku ini bertumbuh lebih dalam apa sama Tuhan? Ya, aku bertumbuh mengenal apa sama Tuhan. Kalau kita bertumbuhnya benar, ya ibaratnya itu kayak akar dapat nutrisi yang baik. Pastilah berbuah Bapak Ibu. Dan buah itu harusnya bisa dirasakan oleh orang-orang sekeliling kita. Contoh ya, kalau kita ini ngaku kita ini pengikut Kristus, ya Kristen, kita kan sudah mengakar ya, mengakar tuh ke dalam. Kita serap semua nutrisi terbaik. Minggu datang ibadah atau Sabtu datang persekutuan di Uni gitu ya. Terus nanti tiap hari Senin, Rabu, Jumat ikut Zoom. Oh, Selasa tak tambahi, ikut Zoom juga sampai malam. Nanti kalau ada di mana-mana wes tak ikut wes gitu. Pengen banget nih makan firman Tuhan sampai kenyang. Wah, nutrisinya udah banyak tuh Bapak Ibu. Tapi ketika kena gesekan dikit, yang keluar dar marah. Bukan lagi buah-buah roh, bukan buah-buah roh kesabaran, ya bukan lagi buah-buah roh yang kasih itu, yang sukacita itu. Nah, I'm questioning dari sini, saya tetap bertanya dari sini, apakah betul kita ini sudah berakar dan kita bertumbuh dan kita berbuah, atau kita hanya lewat, ya, atau kita hanya ikut ibadah di mana-mana sibuk, hanya suka, ya, atau irgasem, atau hanya menging,
mau mendengar apa yang kita perlu dengar. Nah, kalau sudah ajarannya sudah dalam, tidak mau kita dengar. Nah, apakah itu dinamakan bertumbuh? Itu juga perlu kita tanya ya pada diri kita sendiri. Promosi sejati itu datang dari Tuhan, bukan sekedar penilaian dari bos. Yang selalu saya pegang prinsip ya Bapak Ibu, kalaupun saya harus selesai di satu tempat itu, berarti waktu saya emang udah selesai. Ya, tapi kalau Tuhan masih percayakan saya di tempat itu, saya percaya masih ada hal yang harus saya lakukan. Etos kerja saya, kalau saya digaji, katakanlah 1 juta, paling tidak saya harus bisa membawa keuntungan buat perusahaan ini minim 2 kali apa yang dia keluarkan untuk saya. Minim 2 juta. 2 juta nggak melulu soal angka ya Bapak Ibu. Bisa lewat mungkin ada dealing-dealing bisnis, mungkin ada kerugian yang seharusnya timbul. Tetapi kita sudah bisa antisipasi dulu. Oh ini loh, kalau misalnya diantisipasi gini-gini nggak akan terjadi atau apa. Nah itu perlu hikmat ya. Ayo, lakukan etos kerjanya yang luar biasa, yang beda sama dunia. Lakukan mungkin apa yang bisa kita beri lebih, ya. Ada juga di Alkitab kan ditulis, kalau orang lain mengajakmu berjalan 1 mil, berjalanlah lebih, ya kan? Nah, lakukan tugas tambahan Bapak Ibu, mungkin apapun yang Bapak Ibu bisa jumpai, gitu ya, dengan sukacita tanpa diminta. Nek mungkin kita hitung-hitungan, loh, ya enak nek single, iso ngomong ngono nek aku, ya. Enak ya masih single, masih punya banyak waktu. Banyak sekali Bapak Ibu orang-orang kantor yang selalu uh, mengkotak-kotakkan gitu ya. Bahkan rekan-rekan dosen tuh banyak. Ya Bu Marti kan masih single, masih banyak waktunya. Sedangkan kita sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Jadi single tuh ya nggak banyak-banyak waktu banget loh Bapak Ibu. Kadang itu saya tuh ya eh, masih perlu ngurusi keluarga gitu ya. Kadang tuh mama telepon, kadang tuh papa, belum nanti ada apa-apa pelayanan atau apa-apa itu ya banyak rempongnya. Orang selalu menganggap kita single tuh waktunya banyak gitu ya. Memang waktunya mungkin lebih banyak daripada Bapak Ibu. Tapi ayo, apa sih yang bisa dijumpai ya? Yang mungkin Bapak Ibu ya bisa lakukanlah hal-hal kebaikan-kebaikan kecil ya. Tapi percayalah hal kebaikan kecil kalau dilakukan dengan hati yang besar itu hasilnya luar biasa. Gitu ya. Work ethics tadi ya, etika kerja atau etos kerja kita bekerjalah dengan maksimal untuk Tuhan, bukan untuk bos, bukan untuk manusia, bukan untuk kongsian kita dan lain sebagainya gitu ya. Lalu emotional healing ya. Yusuf ini mengampuni saudara-saudaranya, lepaskan dendam, jangan biarkan masa lalu itu merusak masa depan yang baru yang Tuhan buat gitu ya. Hal terekstrim ya Bapak Ibu mungkin yang tadi yang biasa-biasa kita bisa mulai senyum ya, kita bisa bisa mulai bertegur sapa dengan orang itu kalau ketemu papasan nggak sengaja, kita nggak berusaha menghindar ya, tapi kita terus gimana kabar, baik ya, puji Tuhan ya, Tuhan berkati, cukup ya Bapak Ibu ya, nggak perlu basa-basi busuk ya, nanti yang keluar malah mangkel lagi gitu ya, tapi kita harus belajar bertemu, belajar menghadapi gitu ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu lagi berdoa, lagi saat teduh, atau lagi nyetir, atau lagi apapun, diingatkan nih nama seseorang yang dulu menyakiti Bapak Ibu. Doakan, lepaskan pengampunan, ya. Atau kalau perlu, teks dia. Entah itu DM, Instagram, entah itu WhatsApp, entah itu telepon. Gimana kabarnya? Tadi waktu aku doa, aku nginget kamu. Ya apa, baik-baik, tak, dan lain sebagainya. Ayo, ada yang perlu tak doakan, tak? Itu sudah rasanya sudah menaruh bara api di atas kepala orang tersebut, Bapak Ibu, ya. Nah, percayalah bahwa Allah itu Allah yang peduli, ya. Allah dengar kok setiap tangisan kita. Allah dengar setiap hal-hal yang mungkin kita sembunyikan dari orang terdekat, ya. Semua sakit hati, semua beban-beban kita, gitu ya. Lepaskan, Bapak Ibu. Nggak enak Bapak Ibu hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Nggak enak hidup dalam beban, nggak enak hidup dalam mangkel, gini gitu. Itu bisa lama-lama jadi penyakit kanker, Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya sharing, saya akan tunjukkan beberapa penelitian-penelitian yang memang secara medis itu karena ya karena pikiran gitu ya. Karena memang ada memori-memori yang buruk gitu ya. Kemudian dia terus mengingatnya, tidak bisa rilis, akhirnya terganggulah hormonnya, akhirnya jadi kemana-mana. Yang pertama dihantam pasti GI atau gastrointestinalnya yang akan eh,
banyak sekali penyakit-penyakit lambung dan lain sebagainya, itu pun nanti kena kayak gitu, dan paling parah bisa ke CA atau ke kanker. Nah, kita nggak pengen dengan Bapak Ibu kanker. Semua kanker tuh nggak enak ya, kantong kering pun nggak enak, kanker beneran penyakit pun nggak enak gitu ya. Jadi jangan mau dibujuki iblis, jangan mau dibodohi iblis dengan kita tetap menyimpan dendam. Ya, sampai saat ini, sampai hari ini saya belajar terus mengampuni. Saya belajar terus menebar kasih karena saya malu, Bapak Ibu. Kalau saya ini bilang saya ini anak Tuhan, saya ini melayani Tuhan, saya ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi saya sendiri tidak bisa hidup dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ini saya merasa diri saya nggak layak. Jadi ketika Tuhan terus mau bawa saya kemanapun, terus mau pakai saya kemanapun, artinya beban itu pun ada, beban untuk mengkoreksi diri. Kalau di pabrik mungkin kata-katanya inspeksi diri ya, atau audit internal. Ya, saya terus mengaudit diri saya sendiri. Apakah setiap hari saya sudah melakukan yang baik? Apakah setiap kali ketika saya berkata-kata, berucap, orang itu diberkati atau tidak? Ya, kalau saya merasa saya ini mau keluar yang buruk, ya saya ingin marah, saya berusaha masuk kamar mandi, Bapak Ibu. Berkali-kali saya masuk kamar mandi itu kadang bukan beser ya, tapi berusaha untuk menahan emosi supaya keluar itu senyum lagi. Ya, supaya keluar itu bukan umpatan yang keluar. Karena percuma kalau kita ini tahu beneran firman tapi kita tidak melakukan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ayo ya, janji Tuhan tidak pernah luput ya. Janji Tuhan tidak pernah lupa. Janji Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Yang Tuhan tuntut dari kita, apakah kita ini sudah siap atau belum? Salah satu kesiapan kita adalah kita siap hatinya dulu. Kita siap menjaga kasih. Kita siap kasih kita tetap menyala di tengah kegelapan. Ya, jadilah seperti Yusuf. Biarkan dunia ini bisa merasakan garam dari integritasnya kita. Biarlah dunia ini juga bisa melihat terang dari kasihnya kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.